Ayo Pak, ngumpul Pak. Ya lu ngumpul. Udah Pak, kasihkan yang lain Pak. Masuk Bapak ini ngapa? Udah Pak, mundur. Banyak yang muda. Sakit kakinya kok masuk apa? Kasihkan yang lain. Bapak Ibu, kumpul dulu yang kelompok Pak. Lokal 4. Jangan sampai ketinggalan banyak. Dokumentasi. Asli kelas super itu. Lompat sini. Dan sengketa ya. Sengketa ini dan terima ini. Sengketa Pak ya? Iya, yang sengketa kita ya. Oh, sinilah yang ranah 4. Oke. Kumpul di sini dulu, Bapak. Ini dulu Pak, kita lakmus dulu Pak. Pak. Jurtul ibu apa? Ibu perempuan. Oke Bapak. Pak, sebaiknya lagi dulu Pak. Kurang tekanan itu. Kita contohkan bagaimana kita bisa mengukur pH tanah secara sederhana. Sebenarnya pH paper nih namanya Pak. pH paper ini ada macam-macam. Ini yang diambil adalah yang neutralit, ya, artinya pH-nya ada 0 sampai 14. Ini sebenarnya akan kasar kalau untuk tanah, karena pH tanah itu umumnya berkisar antara 3,5 sampai 10. Sehingga kalau kita menggunakan ini kita rugi sebenarnya. Jadi kalau membeli adalah yang pH-nya ini kisarannya antara 4 atau 4 sampai 10 atau 3,5 sampai 10. Kalau membeli, jangan 0 sampai 14 karena lebih kasar. Nanti skalanya akan lebih halus, yang kita perlu lebih baik kalau kisaran pH-nya sesuai dengan pH yang ada. Jadi jangan yang 0,14. Nah, cara lain untuk mengukur pH adalah dengan menggunakan alat pH meter portable. Tapi biasanya yang itu cepat rusak. Ya itu resikonya, yang elektrolit cepat rusak seperti itu. Ya. Itu yang perlu kita sampaikan, yaitu perusak. Dan yang sana harus kita lakukan kalibrasi dulu. Ada sasetannya yang itu untuk kalibrasi pH 7 dulu kita sesuaikan, dan ada nanti kalibrasi pH 4. Itu dua-duanya kita sesuaikan. Yang paling gampang kalau kita pakai kertas lakmus ini. Nah, sebenarnya pengukuran pH ini agak sedikit terlampau kasar sebenarnya, karena tidak terlalu pengaruhnya terhadap penilaian kesuburan, tidak terlalu penting. Tetapi minimal Bapak tahu bahwa kalau untuk pH tanah terbaik untuk tanaman itu berkisar antara 6 sampai 7. Kenapa 6 sampai 7? Biasanya pada kisaran 6 sampai 7 itu ketersediaan hara paling tinggi, terutama hara-hara yang sifatnya kation, kayak kalium, kalsium, magnesium, itu paling tinggi pada kira-kira kisaran pada 6 sampai 7. Fosfor 6. Dan itu merupakan hara-hara penting. Nah, untuk mengukur pH dengan menggunakan pH paper yang ini, caranya gampang. Kita ambil tanahnya, kemudian kita kasih air 1:1. Airnya 1:1 itu tidak berarti ini segini ditambah air segini, itu salah. Ya, 1:1 ini segini kita tambah air ya sampai airnya sesuai dengan ketinggian dari tanah ini saja. Tanahnya dipadatkan dulu nggak? Nggak usah. Usah gitu aja. Karena kita harapannya kalau kita gini kan kita padatkan dengan cara gini, itu volume porinya 50% dari volume tanah. Itu
itu yang kadang-kadang seliru. Segini tambah F segini, ini bukan 1:1, tapi 1:10. Jadi cukup dengan air yang kira-kira rata dengan permukaan. Itu baru 1:1. Saya kita contohkan ini. Tetapi ini jangan kaget. Kalau tanahnya pasir, itu pH-nya menjadi pH bukan pH tanah, tapi lebih pada pH airnya. Kecuali pada tanah liat. Kalau tanah liat itu pH-nya ya pH air, pH tanahnya. Gitu. Kalau tanahnya pasir seperti ini, karena adanya ini, ya terpaksa kita terapkan dengannya. Sebenarnya kalau ada yang liat akan lebih kita gunakan kita gunakan. Itu nah, kita berikan ya cukup sampai ratu. Kemudian kita kocok. Ini Pak. Jadi melihat pH tanah nih. Ya, melihat pH tanah. Dengan pH paper Pak, karena Gambaran pH tanah. Pak. gambaran pH tanah, Perkiraan. ya, perkiraan aja. Kalau di lab pasti lebih teliti. Ya, pakai pH yang pH itu, pH portable itu juga lebih teliti. Cuman yaitu risikonya lebih cepat rusak. Dan ini harganya cukup mahal Pak. Sebenarnya satu pak ini isinya 100. Harganya kalau dulu kalau Merck yang Jerman punya itu sekitar 250.000. Buat Bapak murah Pak. Murah. Ya. Kan Cuma- anu aja apa? Cuma 100 kilo TBS. kecil Pak. Gua janjang sawit. Anu aja apa yang namanya Innova aja berkembang. Cara mengukurnya yang saya contohkan adalah bukan dicelupkan begini, tapi dicelupkan dimiringkan supaya nanti dia kapil. Karena kalau dicelupkan gini kotor, maka pengamatannya menjadi tidak baik. Jadi begini saja, kemudian dimiring. Jangan semuanya Pak. Ya, mundur. Dulu, kelihatan aja. Oke, ya ini hampir netral karena memang pasir netral. Ini Pak. Ini Pak Bud. Nanti ya, nanti ya. Di sini Pak dicocokkannya Pak nanti Pak. Oke, setelah dia basah semua, baru kita cocokkan dengan yang ada di sini. pH-nya berapa kita lihat. Nah, ini pH-nya sekitar 6. 6 lebih itu Pak. Bahkan ya, udah ada. Kenapa? Karena tadi pasir yang kita ukur. Ya, kan? Ini yang buta warna jadi ada. apalagi yang buta. Apalagi yang buta Pak. Buta warna juga bisa Pak. Kalau buta warna itu seperti film hitam putih. Buta warna itu TV hitam putih Pak ya. Bahasanya ada. Ya ini atas saja kita samakan. Tergantung dari kebutuhan Pak. Jadi kalau Bapak untuk tanaman tahunan itu sebenarnya 2 lapisan, harusnya mau 30, 60 tanaman tahunan. Itu 2 lapisan. Enggak, 30 itu lebih dari cangkul Pak. Cangkul itu 20 Pak. Sampelnya jadi Pak satu tempat atau dalam 1 hektar itu? Tergantung dari kebutuhannya. Tapi kalau 1 hektar 1 tempat, tapi tempat itu campuran Pak. Jadi Bapak perhatiin di situ. itu Pak? Ini aja disamakan. Samakan warna-warnanya Pak. Warna-warnanya. Dari berapa titik diambil tanahnya baru satu kali gitu? Ah. Disatukan atau satu-satu dicoba dia Pak? Itu kalau yang disatukan namanya komposit Pak. Pengambilan sampel komposit. Jadi disatukan. Oh, disatukan. Nah, Ya, tapi 1 hektar 1 udah bagus. Udah bagus. Jadi kan kalau ini 2.000 kan bisa terpakai lama Pak. iya. Tapi ya Bagi-bagi itu kan bisa. penyimpanannya harus tidak terlalu kering. Nanti kalau kering pembasahannya lambat. Oke Pak ya. Itu berarti 6 mendekati 7 tuh. Ya mereka itu 7 lah kira-kira ini. Bagus ya. Tanahnya bagus Pak. Iya, tapi karena itu kan pasir. Pasir. Kalau pasir itu ininya yang menentukan, airnya menentukan. Nanti kalau tanah begitu gambut turun ke sini Pak. Kalau gambut turun ke sini Pak. Karena 3 masuk ke bawah. 3, 4. Kalau ke atas basah ya? Ya, Ya. basah. Bukan basah, Pak. Bukan basah, pakai bukan H. H, Pak. Kalau mencari pH air gitu juga Pak? Iya, Iya pH sama aja. Iya lah pH air lah itu Ya. dominan ya kan? Ya kan dominan karena air kan ini teksturnya kasar. Kalau teksturnya halus baru pH
tanah yang terbenam. Makanya tanah ini tergantung kan. Kalau tiling timah bangka itu ya gini kayak apa? Bisa. Bisa, nggak ada masalah. Ini kan lebih banyak ke air karena tanahnya itu adalah pasir. Kalau tanah ya kan dicampuran sama yang penting satu. Oke Bapak, ada pertanyaan dulu. Tadi yang saya ulang, kalau untuk tanaman tahunan 0,30 satu sampel, 30,60 satu sampel. Tapi dari satu sampel ini atas ada beberapa titik yang diambil nanti disatukan. Tapi kedalamannya 0,30. Tapi tadi Pak, ya? 30 cm. Jerman. Online juga ada, tapi di toko kimia juga. Toko kimia di sini mana Pak? Di Medan tuh Pak. Biasanya ada. Ada di situ. Kalau di Bogor saya tahu Pak. Di Bogor di Sarana Kimia. Enggak ada lagi. Sama bapak aja ada. Enggak lah, saya enggak mau. 2 kali tes berarti ya Pak? 30-60 Saya agen. tanaman tahunan. Digabung dari halaman. Alasannya karena perakaran kalau tanaman tahunan itu perakarannya dalam, maka 2 lapisan itu yang dinilai. Dalam evaluasi 2 lapisan dinilai juga. Berarti 2 kali tes lah ya Pak? 2 kali tes kalau tanaman 30. Kadang-kadang di dalam nanti pas asam sekali maka muncul kayak tadi gambaran mengenai kelapa sawit yang kuning tadi akibat asam gambut. Oke, cukup? Cukup. Yang di tes pertama sama yang di bawah ini hasilnya berbeda. Ya biasa aja. Yang Menentukannya menentukannya ya yang bawah itu berpengaruh juga. Apabila yang bawah itu dijangkau oleh akar. Tapi kalau tanaman semuanya kan akarnya jangkau. Nah, iya mah ya. Ini aja nggak mikir kayak tadi bisa menyebutkan kebutuhan apa di tanaman. Nggak bisa. Lain harus Ini hanya kira. ada tapi ini kalau tanaman soal testing itu oh enggak sistemnya ya sama cairan diambil tanah diambil Ada pertanyaan Pak. Itu pH tanah basah atau Bahasa, bukan basah Pak. Iya. Bahasa. berpengaruh nggak sama racun? berpengaruh Pak. Kalau masam tuh racunnya banyak. Berpengaruh kalau kita sempit begitu. Yang netral. Ini kan Pak. Pak, gini Pak, kalau Bapak sudah herbisida glifosat itu kan sebabnya bukan dari tanah Pak. Itu harus glifosat disemprotnya lewat lewat atas daun, diserap oleh daun. Penetrasinya glifosat yang jatuh ke tanah ini itu diikat oleh liat, lagi tuh liat tuh. Jadi nggak aktif dia di tanah. Ya. Jadi tanah itu fungsinya macam-macam Pak, termasuk menetralkan bos-bos ini yang bikin racun. Ahli RB juga Pak. Dan dikomposisi karena di tanah itu banyak mikroorganisme dikomposisikan, dihancurkan. Jadi udah jangan khawatir di tanah udah di penghancur itu di tanah itu fungsinya banyak. gitu Pak, ya. Jadi jangan khawatir banyak Jangan Pak. khawatir. Termasuk ini. karena darah kami itu kan airnya nggak bagus. Kalau kita Airnya campur- bisa masam sekali Pak. Iya. Iya. Kalau dicampur dengan ini herbisida ini Bisa mengendap dan dapat. apa itu dosisnya berkurang atau Bisa terjadi Pak. Bisa terjadi. Kualitas turun bisa. Bisa terjadi. Makanya, nah gini Pak. Nah sekarang ini sekalian aja kita langsung karena waktu kita terbatas ini sudah selesai. Nah jadi syarat air, nah ada syarat Pak. Ini Syarat daerah air ya, oke. untuk kita pakai penyemprotan itu air itu jernih. Jernih. Tapi jernih bukan seperti ini. Ini memang jernih sekali. Ini memang air hotel. Jernih di lapangan itu ada patokan. Begini aja Pak. Ini penuh kan, tangan Bapak masukkan. Kalau Bapak masih lihat tangan Bapak yang ada di sini, masih kategori jernih. Tapi kalau nggak terlihat tangan kita tuh di dasar ini, karena ini kan penuh nih. Wah itu udah nggak jernih. Bukan jernih, kalau ini jernih banget, amat sangat 100% jernih, ya. Lumpur apa lagi? Hah? Belumbung lagi. Nah, pengaruh Pak. Tadi kan ketika dia itu botak itu kan banyak partikelnya Pak Budi ini tadi kan partikel lihatnya banyak di air itu kan. Bapak masih glifosat. Netral. Bapak masih glifosat dinetralkan dulu. benar kita hitam di sana. Hitam ya. Nggak masalah. Nah, dibiarkan dulu, jangan langsung dipakai. Nah, oke. Nah, Mas, jadi bapak-bapak tadi sudah diisi Pak.
Nah, oke. Nah itu Bapak menggunakan nozzle waktunya di tes dulu Pak. Coba Pak. Halo semuanya, semprotan nozzle harus ke depan, ke sini, ya, bukan ke atas, bukan pula ke sini. Silakan Pak dicek dulu betul Pak. Silakan dicoba. Monggo, siap. Pak silakan dicoba. Sudah dipompa 7 kali pompa awal, 8 kali. Pak, bantar dulu. Kita silakan ke sini Pak. Soalnya kita nggak sekolah, nggak selesai nanti. Stopwatch siapa yang pegang stopwatch? Pak dites dulu Pak. Nozzle-nya udah betul belum Pak? Stopwatch dulu. Udah betul. Oke. Pak 8 kali lah Pak. Pak, ini tampung ini bentar Pak ya, Pak. Ini kan air ini ada nih, masukkan aja deh. Ini kenapa kenapa itunya dikit? Masukkan aja Pak. Karena ini buat nampung. Ember ini buat nampung. Bisa dibuang, bisa dimasukkan ke sini. Apa? Jangan Pak saya bilang tadi, jangan dari sini. depan. Wah. Basah dia kena di ini. Pak Dwi ini langsung yang ambil tangan semprotnya. Biar dibuktikan Pak Dwi gimana. Ya, buang aja sisanya. Ke belakang Pak, belakang. Ntar itu buat tutup kita. Nah. Oke. Sebentar Pak, kita ini dulu Pak. Ini dulu deh Pak. Nanti satu pesan tanya di kelas lah. Karena kita udah ketinggalan. Oke, kita udah ketinggalan. Rame-rame aku sendiri. Nah, lagian nggak ada yang bantu nih Bapak ini. Tuh kasihan kan? Tutupnya apa ya? Kunci. Nah. Saya boleh. Oke. Ya, satu plus saja yang masuk kan. Oke, nanti setelah dipompa, masukkan ke sini 1 menit ya Pak, diukur aja ngukur, kasih kode. Udah. Ya udah, kalau udah pompa udah siap. Nanti tetap pompa nyantai ya. Oke, silakan. Waktu siapa waktu? Jangan sampai keluar Pak. Ini harus masuk benar Pak. Nah, sampai keluar ya. 1, 2, 3. Ya. Pompa Pak, jangan lupa pompa. Nyantai aja pompanya nyantai Pak. Santai. Sampai berapa menit ya Pak? 1 menit. 1 jam. Saus. Ini kepalanya yang satu orang aja. Gak ada yang turun. Enggak Pak. Memang anak gadis sama anak pasangan. Pasangannya lajang. Nah, gitu loh tuh. Nyantai aja pompanya untuk cepat. Kalau lajang sama gadis pasangan yang ngumpain. Oh, memang nggak boleh dia kenceng apa? Nggak boleh Pak, jatuh 5. Standar aja. Enggak, kita merajut gitu loh. Sama itu jangan terlalu semangat ya. Biasanya kan kita kan gitu. Gitu kan. Ya. Supaya nggak capek gitu kan. Kemarin gitu kan. Mana tuh? Ceret. Ukur. Pak dia ada pegang gelas ukur. Ceret. Wow. Tar, habis ini Pak. Satu Pak, kelebihan tuh lihat. Ini kelebihan. Wih. Oke. 1000 mili ya. Masukin lagi. Saya masukin lagi aja. Masukin lagi. Tapi kita 3 kali. Gitu aja kau. Oh gitu aja. Enggak basah. Santai. Nanti kalau basah nanti siram ke kepala aja. Udah pribadi kayak gitu. Itu ya. Mana lah berani kami sama ketua. Ayo, lagi nih. Lagi Pak, ayo Pak, masukin lagi Pak. Lagi, Pak. Dapat total. Nah, masuk ke sini. Antara penuh jadi agak berat ya. Wah, sudah belum semua. Enggak kan? Belum Pak, belum. Berapa? Saya. 1.500. Oke, 1.500. Ulang lagi, lakukan hal yang sama, sebaiknya 3 kali. Kasihan orang nggak ini? Yang ketua.
biasanya Ketua itu tanggung jawab berat kayaknya. Lagi pom. ya. Oke. Satu, dua, Masukin ya. Ya. dua, oke. Pompa. Pegang pompa di sini ya, Pak. Dan nggak harus apa namanya kita juga, Pak. Kencengan itu lebih korupsi kok kenceng. Jangan lupa waktunya. Halo Tiga, beres ya Kak ya? Aduh, kita ketinggalan. Tenang aja Pak. Nggak akan lari hotelnya Pak. Ada yang waktu kemarin nggak bisa yang di sana. Oke. Ini tadi yang Udah 1 menit. Iya. ini sendiri. Oh. Belum Pak. Belum dikit lagi. Oh. 1.000. Kan. Buka. Terus kunai gue menang ae. Rojokin nang dasi. Apa 1.400. 400 catat. 1.400. Udah nggak apa-apa lah. Hampir sama lah itu. Nggak apa-apa. Jadi rata-rata 1.450. Ya. Udah 2 kali aja udah cukup. Ya cukup Pak. Nah. Udah ketinggalan kita. Nah sekarang Pak, Veteran. Nanti dulu, nggak usah jalan Pak ya, di sana aja Pak. Yang gampang di sini gampang. Nah ini. Nah, coba Pak, meteran Pak, mana meteran? Veteran. Pompa dulu. Mana dia? Bentar, Pak. Semprot dulu. Tinggian itu mana, Pak? Nggak usah jalan Pak, titik start Pak. Untuk lebarnya, ngukur lebar. Oh, ukur jaraknya. Sini Pak, bukan tingginya, lebarnya. Lebar. Sini lah. Oke, mulai. Batasin Pak. Op. Candap. Op. Tahan. Tahan kakinya. 130. 140. Ya udah cukup lah. Nah sekarang Pak, jadi kan 140 ya. Bikin 10 meter Pak. Nah ini Pak. Nah ini tadi patokannya mana? Sini jalan aja Pak. Dari ujung. Dari ujung aja, Pak. Nggak apa-apa. Mundur sana, Pak. Kurang ya Pak Dwi. Usahakan lihat tapi 10 meter. Apa? 5. 5. 5. Oh, dia 7 meter ini. 5 aja 5. 5, tanda 5. Lepas Pak, lepas. Itu pas rumput sana udah. Rumput sana itu udah pas. Ya. Oke. Jangan mereng-mereng jalannya ya. Oke. Tunggu dulu. Bagian ini, Stopwatch. Nah itu lihat Pak, sapuannya lihat nih Pak. Sapuan layernya kelihatan kan? Lihat, Pak. Ini namanya bentuk kipas. Ya. Bentuk gulma. Nah, yang pakai yang Bapak bilang kuning-kuning itu cocok untuk insek.
Wah, coket berapa waktunya? Catat kita ke kelas aja, kita ngitungin di kelas. Oke Pak, siap Pak. Cukup Pak, cukup. Ya cukup. Udah Pak Ketua. Kata ketua cukup. Orang lapangan. Iya Pak. Itu macam mana pendapat ketua? Aman kan? Aman. Aman. Itu aman.